Serial ke-262. Pagoda Emas Pancer. Novel fiksi sastra dan bela diri berlanjut. Begitu kata-kata itu diucapkan, Ji Guanlan dan Zhou Songyin seakan-akan langsung terdorong ke jurang. Ini. Zhou Songyin menggaruk telinga dan pipinya, menyentuh kepalanya dan mengusap tangannya, dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Ceroboh. Masih terlalu dini untuk bahagia. Ini sungguh memalukan. Zhou Songyin sangat malu sehingga dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri dua kali, tetapi sebagai perbandingan, Ji Guanlan di sebelahnya bahkan lebih buruk keadaannya. Awalnya aku berniat mencari kesempatan untuk mengolok-olok Jiu Yueyuan, tapi ternyata badut itu adalah aku. Zhou Songyin benar-benar ingin menusuk Ji Guanlan dari belakang untuk mengakhiri nasib menyedihkan saudaranya ini. Bagaimana ini mungkin? Gigi geraham Ji Guanlan hampir patah, matanya merah dan dipenuhi amarah. Xiao Nunu benar-benar mengalahkan Hao Qianjue. Berita buruk apa ini? Bukan Hao Qianjue yang dikalahkan Xiao Nunu, melainkan jelas Ji Guanlan yang diinjak-injak. Pemuda dari Istana Suci Xuanyuan ketakutan melihat kemunculan Ji Guanlan, dia pun mundur sambil memegangi kembang api. Kak Ji, kamu harus hadapi kenyataan. Amarah adalah iblis, dan cemburu hanya akan mendorong dirimu ke jurang. Setelah berkata demikian, pemuda itu pun lari terbirit-birit. Ji Guanlan menatap Zhou Songyin yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi putus asa. Zhou Songyin berpura-pura tenang dan menatap Jiu Yueyuan. Ahem, yah, Yuan yang cantik, kami hanya ingin memberikan pertunjukan untukmu. Kau seharusnya tidak menganggapnya serius, kan? Jiu Yueyuan tidak menjawab pertanyaan pihak lain, tetapi berbalik dan pergi sendiri. Zhou Songyin merentangkan tangannya, bagus sekali, semuanya sudah sampai pada titik ini, hatiku menjadi lebih kuat, aku hanya tidak percaya bahwa ada hal yang lebih buruk yang menunggu kita. Kemudian, Zhou Songyin menepuk bahu Ji Guanlan, saudaraku, setelah palung, ada gunung. Kamu bukan yang terburuk hari ini, Hao Qianjue adalah yang terburuk. Ji Guanlan berbalik dengan putus asa, lalu menundukkan kepalanya dan pergi tanpa suara. Pihak lainnya membungkukkan badannya, dan tiba-tiba berubah dari seorang jenius muda yang bersemangat menjadi seorang pengemis jalanan yang terlantar. Alam Phoenix. Istana Shen Huang. Setelah pertempuran dengan Hao Qianjue, Xiao Nunu akhirnya kembali ke Alam Phoenix ditemani oleh Taiyu Huang, Feng Jiu dan lainnya. Namun, suasana di Istana Shen Huang saat ini sangat serius. Di sebuah istana yang mewah, Ratu Taiyu Huang bagaikan seorang permaisuri yang anggun dan elegan. Ia duduk di singgasana yang tinggi, matanya yang sedikit sipit memperlihatkan keagungan yang memandang dunia dari atas. Di bagian bawah aula utama terdapat beberapa pejabat tinggi Istana Shen Huang, yang dipimpin oleh Feng Jiu. Meskipun Xiao Nunu mengalahkan Hao Qianjue kali ini, dia juga menyinggung Kaisar Abadi Seribu Wajah secara terselubung. Tampaknya fakta bahwa Xiao Nunu adalah Kaisar Abadi terlarang tidak dapat disembunyikan lama-lama. Pembicaranya adalah Feng Jiu, katanya dengan tatapan serius. Kemudian, pejabat tinggi lainnya dari Istana Phoenix Ilahi berkata, bahkan jika kita tidak ketahuan, dengan gaya Kaisar Abadi Seribu Wajah, dia tidak akan membiarkan Istana Phoenix Ilahi kita lepas. Kita harus membuat rencana sesegera mungkin. Ya, selama bertahun-tahun, Kaisar Abadi Seribu Wajah ingin menelan Istana Phoenix Ilahi kita. Sekarang setelah ini terjadi, dia pasti akan membalas. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Beberapa orang mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, dan semua orang khawatir tentang masa depan Alam Phoenix. Ratu Taiyu Huang duduk di kursi batu yang tinggi. Ia mengetuk-ngetuk sandaran tangan kursi dengan jari-jarinya, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana istirahat Xiao Nunu? Ratu Taiyu Huang bertanya dengan lembut. Feng Jiu menjawab, kudengar dari Nianer bahwa dia dalam kondisi baik, yang menunjukkan bahwa dia tidak menderita luka serius dalam pertempuran dengan Hao Qianjue. Ratu Taiyu Huang mengangguk, lalu dia berdiri dan berkata, karena hari itu akan tiba cepat atau lambat, kita tidak punya pilihan selain mempersiapkannya. Di sisi lain, di Taman Langit yang indah. Setelah 2 hari istirahat, Xiao Nunu pulih sepenuhnya ke kondisi sempurna. Pada saat ini, Xiao Nunu sedang berdiri di panggung batu yang tinggi, menatap jauh ke depan. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak tahu apakah aku bisa menyeberangi laut fantasi Xuanbing.
Laut fantasi Xuanbing adalah kekuatan di dunia iblis. Orang yang mengendalikan lautan es fantasi misterius adalah Kaisar Iblis Es yang terkenal kejam. Alasan mengapa Xiao Nunu ingin melewati tempat ini tentu saja untuk pergi ke jurang iblis bulu ular untuk menemukan Nan Lian. Saat itu di medan perang di alam iblis, keduanya berpisah terburu-buru dan hanya tinggal bersama selama 1 hari. Jika Kaisar Iblis Es tidak begitu membenci manusia, Xiao Nunu mungkin akan menemani Nan Lian ke jurang iblis bulu ular. Tuan muda pada saat ini, suara Yin Yaner membuyarkan lamunan Xiao Nunu. Xiao Nunu menoleh dan menatap orang itu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah kamu sedang berpikir begitu dalam? Yin Yaner berjalan mendekati orang itu, memiringkan kepalanya dan tersenyum, matanya melengkung seperti bulan sabit. Tidak ada. Kurasa kau sedang memikirkan Ratu Phoenix. Kalau tidak, tatapanmu tidak akan selembut ini. Yin Yaner bersikeras. Xiao Nunu mengabaikan pihak lain dan bertanya, apakah ada yang ingin kau tanyakan padaku? Lagi pula, ini di alam Phoenix, kau tidak perlu mengawasiku 12 jam sehari. Benarkah? Aku sudah meneleponmu sejak lama, jadi itu akan menghemat banyak masalah bagiku. Kau tahu, mengawasimu setiap hari itu melelahkan. Memikirkan waktu yang dihabiskannya untuk berlarian dengan Xiao Nunu, Yin Yaner merasa lelah. Tetapi sekali lagi, tingkat pertumbuhan Xiao Nunu benar-benar mengerikan. Saat Xiao Nunu meninggalkan alam Phoenix, dia baru saja mencapai tingkat alam abadi sejati, dan sekarang dia telah mencapai tingkat Kaisar Abadi. Ini sungguh di luar dugaan Yin Yaner. Ayo pergi, Ratu Phoenix sedang menunggumu. Yin Yaner melanjutkan. Xiao Nunu mengangguk, lalu mengikuti rombongan lainnya dan pergi. Sesaat kemudian, di bawah bimbingan Yin Yaner, Xiao Nunu tiba di sebuah hutan lebat. Keduanya berjalan beriringan di jalan setapak yang dipenuhi pepohonan di dalam hutan. Yin Yaner hampir setengah panjang badannya di depan Xiao Nunu. Apa yang ingin Ratu Phoenix bicarakan padaku? Tanya Xiao Nunu. Yin Yaner berkata, saya tidak tahu detailnya, tetapi dalam 2 hari terakhir, para pemimpin puncak alam Phoenix telah berkumpul bersama dan mengadakan banyak pertemuan rahasia. Oh, apakah itu terkait dengan pertempuran antara saya dan Hao Qianjue? Ya, Yin Yaner mengangguk, dan dia menjawab dengan serius, Hao Qianjue memiliki identitas khusus, dan identitas asli Anda bahkan lebih istimewa, jadi tidak ada yang berani menganggapnya enteng. Begitu kata-kata itu jatuh, sebuah lapangan terbuka yang sangat spektakuler muncul di hadapan Xiao Nunu. Alun-alun ini berbentuk setengah lingkaran, dengan pilar-pilar batu megah berdiri di atasnya. Anak tangganya bertabur permata indah, dan di puncak anak tangga berdiri 2 sosok, tak lain adalah Ratu Taiyu Phoenix dan Feng Jiu. Melihat Xiao Nunu datang, keduanya berbalik satu demi satu. Feng Jiu mengangguk pada Xiao Nunu, lalu memberi isyarat silakan, mengisyaratkan Xiao Nunu untuk datang ke alun-alun. Xiao Nunu tanpa ragu-ragu, dia mendatangi mereka berdua. Yin Yaner berdiri di bawah tangga dan tidak melangkah maju lagi. Bagaimana istirahatmu? Tanya Ratu Taiyu Huang dengan khawatir. Bagus sekali, jawab Xiao Nunu, lalu bertanya lagi, tempat apa ini? Ratu Taiyu Huang sedikit mengangkat matanya yang indah, lalu segera menjelaskan, kau pasti tahu sedikit tentang situasi umumnya. Kali ini kau berkonflik dengan Hao Qianjue, dan aku yakin Kaisar Abadi berwajah 1000 di belakangnya pasti akan menyadari keberadaanmu, jadi kami ingin bertindak lebih awal. Mata Xiao Nunu menunjukkan sedikit keraguan. Feng Jiu di samping berkata, kita perlu mempercepat dan membantumu pulih ke puncak kultivasimu. Puncak budidaya. Mendengar apa yang dikatakan Feng Jiu, Xiao Nunu sedikit tertegun. Dia lalu menatap Taiyu Huang, yang juga tengah menatap Xiao Nunu dengan serius. Menurut rencana awal, kamu tidak datang ke sini secepat ini, tetapi setelah kejadian ini, kita tidak punya banyak waktu lagi, jadi kita harus datang lebih awal. Tentu saja, tingkat pertumbuhanmu selama periode ini benar-benar melampaui harapan kami. Aku sudah membicarakannya dengan para tetua dan menurutku itu bukan masalah besar. Xiao Nunu tidak berbicara, karena dia tidak tahu harus berkata apa. Sejujurnya, sampai sekarang, Xiao Nunu belum menempatkan dirinya dalam identitas Kaisar Abadi terlarang. Ada apa? Tanya Ratu Taiyu Huang. Dia memperhatikan bahwa Xiao Nunu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Xiao Nunu bertanya balik, apakah akan butuh waktu lama?
Taiyu Huangho menjawab, itu tergantung pada kecepatan penerimaanmu sendiri. Tepat saat Taiyu Huangho selesai berbicara, api tiba-tiba menyala di tanah di belakangnya. Api pun menyebar dan segera menutupi sebagian besar alun-alun. Kemudian, susunan rune kuno muncul di tengah alun-alun, disertai dengan api yang membumbung tinggi seperti naga. Setelah itu, gerbang yang dipenuhi api merah perlahan muncul dari tanah. Duar, terdengar suara gemuruh di udara, dan gerbang itu berdiri tegak di tengah alun-alun. Gelombang udara panas menyebar ke segala arah, dan jubah beberapa orang berkibar. Xiao Nunu memandangi gerbang itu, yang tingginya sekitar beberapa puluh meter, berbentuk kuno dan diukir dengan segala macam pola aneh dan gulungan rahasia. Ratu Taiyu Huang berkata, "Jika kamu siap, ikutlah denganku." Dia berbalik, dan pintu perlahan terbuka, dan cahaya putih terang secara bertahap membesar dari tengah. Xiao Nunu ragu sejenak, lalu mengikuti. Apapun yang terjadi, Xiao Nunu tidak akan pernah menyerah untuk terus mendapatkan kekuatan. Aku butuh kekuatan untuk mendapatkan pijakan di negeri dongeng Jiushu, dan aku butuh lebih banyak kekuatan lagi untuk menyeberangi laut fantasi Xuanbing dan pergi ke alam iblis untuk menemukan Nanlian. Jadi aku tidak perlu mempertimbangkan hal lain, yang penting aku bisa menjadi lebih kuat. Xiao Nunu segera mengikuti Taiyu Huang ke gerbang. Swiss. Cahaya putih yang menyilaukan menelan Xiao Nunu. Setelah sekitar 5 atau 6 hitungan, penglihatan Xiao Nunu kembali normal. Dunia di depannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Pada saat ini, Xiao Nunu dan Ratu Taiyu Huang sedang berdiri di atas gunung yang menjulang tinggi. Di puncak gunung, ada panggung batu kuno. Xiao Nunu sekilas melihat senjata ajaib dengan aura luar biasa berdiri di atas panggung batu. Apa itu? Xiao Nunu mengangkat kelopak matanya dan pupil matanya sedikit mengecil. Itu adalah senjata dengan bentuk aneh dan kekuatan yang sangat mendominasi. Panjangnya sekitar 3 meter, dan struktur keseluruhannya mirip dengan tombak. Namun, tidak seperti tombak, ujung depannya sangat panjang, dari ujung bilah tombak hingga tepi tajam di kedua sisinya, menempati setidaknya sepertiga dari total panjang. Bentuk bilah tombak seperti pedang ajaib yang unik. Jadi, jika Anda melihatnya dari dekat, ia lebih mirip gabungan pedang ajaib dan tombak. Apakah kamu masih mengingatnya? Dia adalah teman lamamu. Taiyu Huang berbalik dan menatap Xiao Nunu. Xiao Nunu sedikit mengernyit, teman lama. Ratu Taiyu Huang mengangguk, dan dia berkata dengan jelas, namanya adalah Pedang Langit Terlarang. Itu adalah senjata abadi tingkat 9. Pedang Langit Terlarang. Senjata abadi kelas 9. Ketika Ratu Taiyu Huang mengucapkan nama senjata ajaib itu, nyala api rune ungu tiba-tiba menyala di bilah langit terlarang. Nyala api itu sangat indah, dan tampilan terbakarnya sangat gila. Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan aura luar biasa dari senjata ini. Meskipun cambuk penghancur dewa juga merupakan senjata abadi tingkat 9, dibandingkan dengan bilah langit terlarang ini, ada perasaan seperti berada di surga dan berada di neraka. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa cambuk penghancur dewa hanyalah senjata abadi tingkat 9 biasa, sedangkan bilah langit terlarang di depannya jelas merupakan langit-langit di antara senjata abadi tingkat 9. Apakah itu senjata terlarang milik Kaisar Abadi? Tanya Xiao Nunu. Ratu Taiyu Huang mengangguk pelan, itu juga senjatamu. Hati Xiao Nunu sedikit tersentuh. Ratu Taiyu Huang melanjutkan, dulu, kamu mengandalkan bilah langit terlarang ini untuk menekan sebuah era dan menyapu bersih semua musuh di Beixiaosu. Kekuatan iblis bahkan lebih ketakutan. Jika bukan karena rencana bersama Kaisar Abadi Cixi dan Kaisar Abadi Seribu Wajah, kamu akan menjadi penguasa nomor 1 di Beixiaosu. Berbicara tentang masa lalu, mata Ratu Taiyu Huang memancarkan sedikit ketidakberdayaan. Dia melanjutkan, sekarang setelah kau terekspos ke publik, hanya masalah waktu sebelum identitasmu terbongkar. Kau harus mendapatkan cukup kekuatan sebelum Kaisar Abadi Jahat berkobar dan Kaisar Abadi Seribu Wajah mengambil tindakan. Bagaimana aku bisa mendapatkan cukup kekuatan? Xiao Nunu bertanya balik. Itu. Ratu Taiyu Huang menunjuk ke arah bilah langit terlarang. Duar. Begitu kata-kata itu terucap, guntur menggelegar di angkasa. Saya melihat energi ungu bermekaran dari dalam pedang langit terlarang. Energi ungu itu meluas dengan cepat dan berubah menjadi seberkas cahaya besar yang melesat langsung ke langit. Duar.
Pilar cahaya mekar di kehampaan, lalu menyebar ke seluruh langit seperti gelombang cahaya ungu. Sesaat langit dan bumi diselimuti cahaya ungu, dan di angkasa, tiba-tiba muncul sebuah hantu besar yang mengawasi semua makhluk hidup. Hantu itu mengenakan baju zirah dan memegang tombak raksasa, seperti dewa perang yang tak tertandingi yang melanda dunia. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut. Namun, kekuatan yang dilepaskan oleh pedang langit terlarang segera mereda, dan hantu besar seperti dewa perang juga menghilang di antara langit dan bumi. Apa itu tadi? Xiao Nunu bertanya dengan bingung. Kekuatan keabadian. Jawab Ratu Taiyu Huang. Kekuatan keabadian. Jelas bahwa Xiao Nunu masih asing dengan istilah ini. Ratu Taiyu Huang menjelaskan, kekuatan jalan abadi adalah sejenis kekuatan asli alam semesta yang hanya dapat dirasakan ketika seseorang mencapai kesempurnaan alam kaisar abadi. Tentu saja, tidak semua orang dapat merasakan kekuatan jalan abadi, tetapi begitu Anda merasakan kekuatan ini, itu berarti Anda memiliki kesempatan untuk maju ke alam kaisar abadi. Alam kaisar abadi. Mendengar tiga kata itu, rasa ingin tahu Xiao Nunu langsung timbul. Itu adalah eksistensi yang berada di atas alam kaisar abadi, dan itu adalah alam yang dapat berjalan menyamping di seluruh alam abadi Jiushu. Namun, Xiao Nunu juga memahami makna kata-kata Taiyu Huang selanjutnya. Memiliki kesempatan untuk maju ke alam kaisar abadi tidak sama dengan pasti maju ke alam kaisar abadi. Apa yang disebut kesempatan, dalam banyak kasus, hanyalah sebuah peluang. Seberapa besar kekuatan keabadian yang harus kupahami untuk bisa maju ke alam kaisar abadi? Tanya Xiao Nunu. Ratu Taiyu Huang tersenyum tipis. Ia melihat ketenangan dan ketenteraman di mata Xiao Nunu. Ia tersenyum dan berkata, memahami kekuatan keabadian hanyalah langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah mengarahkan kekuatan keabadian ke dalam badan dan memadukannya dengan kekuatan diri sendiri. Proses ini membutuhkan banyak akumulasi. Tidak ada jawaban baku mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan. Xiao Nunu menyipitkan matanya dan mengangguk sedikit. Tarik kekuatan keabadian ke dalam badan, gabungkan dengan kekuatan Anda sendiri, lalu peroleh energi yang lebih kuat. Ini terasa seperti kembali ke alam. Tentu saja, ini kedengarannya sederhana, tetapi sangat sulit untuk benar-benar melakukannya. Dan kata-kata berikutnya dari Ratu Taiyu Huang semakin menegaskan pikiran Xiao Nunu. Menyerap cukup banyak kekuatan abadi, itu langkah kedua. Hah? Xiao Nunu bertanya dengan heran, belum selesai. Taiyu Huang Hou mengangguk pelan, ya, menyerap saja tidak cukup, kamu juga harus tahu cara menggunakan kekuatan abadi. Jadi langkah ketiga adalah menggabungkan karakteristik kekuatanmu sendiri untuk menciptakan keterampilan abadi kelahiran milikmu sendiri, sehingga dapat mengerahkan kekuatan terkuat dari kekuatan abadi. Keterampilan abadi kelahiran yang diciptakan sendiri. Ya, hanya dengan menyelesaikan tiga langkah ini kamu dapat menembus belenggu dan maju ke alam kaisar abadi. Langkah pertama adalah memahami kekuatan keabadian. Langkah kedua adalah menyerap kekuatan keabadian dan menggabungkannya dengan kekuatan Anda sendiri. Langkah ketiga adalah menggunakan kekuatan keabadian untuk menciptakan keterampilan keabadian bawaan Anda sendiri. Hanya dengan menyelesaikan tiga langkah ini seseorang dapat maju ke alam kaisar abadi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Taiyu Huang, Xiao Nunu tiba-tiba merasa bahwa kesenjangan antara dirinya dan alam kaisar abadi terlalu jauh. Bahkan pada titik paling mendasar, masih terlalu dini untuk mencapai kesempurnaan alam kaisar abadi. Hanya ketika seseorang mencapai kesempurnaan di alam kaisar abadi, barulah seseorang dapat memulai langkah pertama. Pandangan Xiao Nunu beralih ke bilah langit terlarang yang berdiri di puncak. Sudah sampai sejauh mana kaisar abadi terlarang? Tanyanya penasaran. Mata indah Ratu Taiyu Huang sedikit berubah, dan dia segera melihat ke arah tombak panjang yang bersinar dengan cahaya ungu. Setengah langkah lagi. Setengah langkah lagi. Xiao Nunu sedikit terkejut. Itu bukan satu langkah, tetapi setengah langkah. Ini berarti bahwa kaisar abadi terlarang akan menciptakan teknik abadi miliknya sendiri. Saat itu, kamu sudah mampu menggunakan kekuatan keabadian dengan terampil, dan hukum keabadian bawaan yang kamu ciptakan telah terbentuk, dan hanya kekurangan sedikit kesempurnaan. Namun sayangnya, pada setengah langkah terakhir ini, kamu dikhianati oleh dua orang yang kamu anggap sebagai saudaramu.
Sambil mengucapkan kata-kata ini, Ratu Taeyuhuang mengepalkan tangan gioknya, dan ada sedikit ketidakberdayaan dan banyak kebencian di matanya. Itulah mengapa sangat disayangkan. Karena itulah aku merasa enggan. Dia jelas telah melangkah setengah kaki ke pintu Immortal Emperor Realm, tetapi akhirnya gagal di saat-saat terakhir. Jika dia meninggal di medan perang, itu tidak masalah. Namun dia dikalahkan oleh saudaranya yang paling dipercaya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu punya kesempatan untuk maju ke alam Kaisar Abadi? Tanya Xiao Nunu. Ratu Taeyuhuang menatap orang lain, tersenyum tipis dan berkata, kamu sudah lama di sini, dan ini pertama kalinya kamu peduli dengan masalahku. Xiao Nunu tercengang. Pertama kali. Ini tampaknya tidak mengkhawatirkan, bukan? Saya hanya bertanya karena penasaran. Mantan Ratu Phoenix sudah mulai menyerap kekuatan keabadian. Pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar, dan Feng Jiu berjalan masuk dari luar. Xiao Nunu memandang pihak lainnya. Feng Jiu pertama-tama melirik Ratu Phoenix, lalu menatap Xiao Nunu. Ratu Phoenix sangat berbakat, dan dia pasti memenuhi syarat untuk maju ke alam Kaisar Abadi. Namun, selama bertahun-tahun, dia telah mengerahkan seluruh energinya untuk kelahiran kembalimu, jadi kultivasinya telah mandek untuk waktu yang lama. Mendengar apa yang dikatakan Feng Jiu, hati Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Ketika dia kembali menatap Taeyuhuang, sekilas kelembutan muncul di matanya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ratu Taeyuhuang tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Feng Jiu melanjutkan, kuharap kau tidak mengecewakan usaha Ratu Phoenix selama bertahun-tahun. Situasi di Provinsi Beixiao akan segera berubah. Untuk menghindari perubahan di alam Phoenix, kau harus tumbuh dewasa secepat mungkin dan menjadi kaisar abadi terlarang yang pernah menguasai dunia. Cukup. Ratu Taeyu menghentikan Feng Jiu untuk melanjutkan. Ia berkata kepada Xiao Nunu, tidak perlu merasa terlalu terbebani. Lakukan saja yang terbaik. Xiao Nunu tidak banyak bicara, tetapi bertanya, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Ratu Taeyu kembali memperhatikan pedang langit terlarang. Ia menjelaskan kepada Xiao Nunu, di dalam pedang langit terlarang, tersimpan sejumlah besar kekuatan abadi. Karena metode abadi bawaan yang kau ciptakan tahun itu adalah keterampilan yang dilakukan dengan pedang langit terlarang, pedang langit terlarang juga menyerap banyak kekuatan abadi selama proses latihan. Yang harus kau lakukan adalah menyempurnakan kekuatan di dalamnya. Wajah Xiao Nunu sedikit berubah. Saat ini, dia masih berada di tahap tengah alam Kaisar Abadi, dan kekuatan jalan abadi hanya dapat diwujudkan setelah mencapai tahap sempurna Kaisar Abadi, yang mengharuskan dia untuk menyerap kekuatan itu terlebih dahulu. Tidak heran Ratu Taeyuhuang hanya berkata di luar bahwa mereka harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Awalnya kami ingin menunggu sampai kamu mencapai tahap akhir alam Kaisar Abadi sebelum menyerahkan pedang langit terlarang kepadamu, tetapi kami merasa tidak punya banyak waktu, jadi kami hanya bisa mempercepatnya. Feng Jiu berkata dengan sungguh-sungguh. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, sejujurnya, Ratu Phoenix selalu khawatir apakah kamu dapat menahan dampak dari kekuatan abadi. Bagaimanapun, kamu hanya berada di tahap tengah alam Kaisar Abadi, dan masih ada 3 tingkat lagi dari kesempurnaan. Namun, kekuatan fisikmu luar biasa, bahkan jauh melebihi badan dan garis keturunan abadi lainnya. Oleh karena itu, kami dengan suara bulat memutuskan untuk membiarkanmu mencoba. Jika kamu berhasil menyerap kekuatan abadi di bilah langit terlarang, itu akan menjadi yang terbaik. Jika kamu tidak dapat menyerapnya, kami akan memikirkan cara lain. Tidak sulit untuk mendengar bahwa Istana Phoenix Ilahi juga berjudai. Mereka bertaruh bahwa Xiao Nunu dapat beradaptasi dengan kekuatan pedang langit terlarang terlebih dahulu. Bagaimanapun, kekuatan fisik Xiao Nunu ada di sana, dan bahkan jika dia menghadapi sosok seperti Hao Qianjue, dia masih bisa bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi. Pilihan ada di tanganmu. Ratu Taeyuhuang menatap Xiao Nunu dan berkata dengan lembut, jika kamu belum siap, aku akan memikirkan cara lain. Tidak masalah, mari kita coba dulu. Jawab Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu berbalik dan berjalan perlahan menuju platform batu di depan. Wosh! Angin dingin yang tajam bertiup ke arahnya, rambut hitam Xiao Nunu berkibar, jubahnya berkibar, dan dia mendekati pedang langit terlarang. Bas! Pedang langit terlarang memancarkan rune ungu yang indah. Saat rune mencapai titik terangnya,
rune tersebut berubah menjadi api dan terbakar. Melihatnya dari dekat, Forbidden Sky Blade tampak lebih mendominasi. Tingginya hampir 3 meter, dan strukturnya yang unik seperti gabungan pedang ajaib dan tombak. Setiap inci badannya memancarkan kekuatan penghancur yang dapat menyapu bersih segalanya. Xiao Nunu berhenti kurang dari setengah meter dari pedang langit terlarang, lalu mengulurkan tangan kanannya, merentangkan kelima jarinya, dan meraih tombak pedang langit terlarang. Dentang. Seketika, bilah langit terlarang itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang sangat keras. Suatu kekuatan besar melonjak di bawah telapak tangan Xiao Nunu, ribuan helai cahaya ungu meletus, dan arus udara langit dan bumi menjadi sangat kacau. Sungguh energi yang kuat. Ekspresi Xiao Nunu sedikit berubah. Ia segera bersemangat dan menggenggam pedang langit terlarang dengan kuat dengan tangan lainnya. Kekuatan spiritual yang amat dahsyat menyeruak dari bilah langit terlarang, cahaya yang menyilaukan melesat lurus ke angkasa, mengaduk-aduk awan ke segala arah. Duar, langit dan bumi berubah warna, dan kehampaan menjadi gelap. Pada saat ini, Xiao Nunu merasa seperti sedang menahan guntur yang menghancurkan dunia. Kemudian, mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya keemasan, dan pola-pola ilahi keemasan muncul di lengannya. Dengan otot-otot di lengannya mengerahkan seluruh kekuatannya, bilah langit terlarang itu langsung ditarik keluar dari tanah oleh Xiao Nunu. Dentang. Tiba-tiba, irama langit dan bumi bergerak, angin dan guntur terbalik, dan dunia tempat Xiao Nunu berada tiba-tiba berubah menjadi perubahan yang mengejutkan. Puncak aslinya tiba-tiba berubah menjadi Gunung Mahyiyat. Pegunungan di kejauhan juga berubah menjadi medan perang Sura. Bahkan sungai-sungai yang mengalir di antara gunung-gunung berubah menjadi sungai darah yang panjang. Xiao Nunu memegang bilah langit terlarang di tangannya, seolah-olah dia adalah dewa perang yang tak tertandingi di atas Gunung Mahyiyat atau Lautan Darah. Hehehe. Tiba-tiba terdengar teriakan melengking. Swiss, Swiss, Swiss. Beberapa bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan Xiao Nunu. Bayangan-bayangan hitam ini memiliki wajah yang ganas. Tanpa alasan apapun, mereka menyerang Xiao Nunu secara langsung. Pada saat ini, suara Ratu Tei Huang juga mencapai telinga Xiao Nunu. Wilayahmu saat ini masih relatif rendah, jadi kekuatan keabadian perlu diserap selama pertempuran. Anggap saja ini sebagai ujian biasa. Mendengar ini, Xiao Nunu langsung mengerti. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Setelah berkata demikian, Xiao Nunu mengayunkan pedang langit terlarang dan menebas bayangan hitam di depannya. Dentang. Pedang langit terlarang itu meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan langsung mengenai salah satu bayangan hitam, yang hancur berkeping-keping di tempat. Detik berikutnya, kekuatan spiritual yang dahsyat menembus badan Xiao Nunu. Kekuatan ini lebih kuat dari kekuatan apapun yang pernah dihadapi Xiao Nunu sebelumnya. Hanya sehelai saja sudah cukup untuk membuat orang merasakan keganasan dan dominasi lawan. Apakah ini kekuatan keabadian? Xiao Nunu terkejut, dan segera mengaktifkan seni badan penguasa pancer. Dalam sekejap, kekuatan pancer di badannya dengan cepat terjerat dengan gumpalan kekuatan keabadian, dan dengan cepat menyebar ke berbagai bagian badannya. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu menyerang terus-menerus dan membunuh beberapa bayangan hitam satu demi satu. Setiap kali bayangan hitam terbunuh, seberkas kekuatan abadi akan menyatu ke dalam badan Xiao Nunu. Meskipun kekuatan eksternal ini sangat kuat, yang bisa dilakukan Xiao Nunu hanyalah menyerapnya dengan seluruh kekuatannya. Di atas tumpukan Mahyiyat dan Lautan Darah, Xiao Nunu memegang bilah langit terlarang dan membunuh satu demi satu bayangan hitam aneh. Setiap kali bayangan hitam terbunuh, pedang langit terlarang akan melepaskan seberkas kekuatan abadi untuk diserap Xiao Nunu. Di sebuah gunung di luar medan perang, Ratu Tei Huang dan Feng Jiu sedang menyaksikan pemandangan di depan. Tampaknya taruhan kita benar. Badannya cukup kuat untuk beradaptasi dengan penggabungan kekuatan abadi terlebih dahulu, kata Feng Jiu. Ratu Tei Huang tampak serius. Ia berkata, masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang. Semakin jauh kita sampai ke akhir, semakin banyak kekuatan abadi yang akan terkumpul, dan semakin besar pula tekanan yang akan ia tanggung. Feng Jiu tidak menyangkalnya. Memang sulit untuk mengatakan bahwa taruhannya benar saat ini. Kekuatan abadi yang menyatu dalam badan Xiao Nunu saat ini masih relatif kecil. Nantinya, kekuatannya akan semakin bertambah.
Masih ada beberapa hal yang tidak diketahui apakah pihak lain dapat berhasil menyempurnakannya. Namun saat ini, semuanya berjalan relatif lancar. Swiss. Bayangan hitam misterius terus terbang keluar dari lautan mahyat dan darah di bawahnya. Bayangan hitam ini bentuknya berbeda-beda. Ada yang berwujud manusia, ada yang berwujud binatang buas, dan ada pula yang berwujud orc besar. Mereka seperti dewa dan setan yang dipanggil, menyerang Xiao Nunu. Xiao Nunu memegang pedang langit terlarang di tangannya dan bergerak di antara bayangan-bayangan gelap. Pedang langit terlarang menyapu satu demi satu cahaya ungu. Setiap bayangan gelap yang terkena akan langsung meledak di antara langit dan bumi. Berdasarkan situasi ini, Xiao Nunu seharusnya dapat mengendalikan pedang langit terlarang dengan mudah. Namun seiring berjalannya waktu, Xiao Nunu secara tak terduga menemukan bahwa pedang langit terlarang di tangannya menjadi semakin berat. Senjata itu menjadi lebih berat. Xiao Nunu tampak bingung. Pada saat ini, suara Ratu Taiyu Huang sekali lagi mencapai telinga Xiao Nunu. Itu wajar, jangan khawatir. Ada dua alasan mengapa pedang langit terlarang berubah. Di satu sisi, kekuatan abadi yang dilepaskannya meningkat, dan di sisi lain, kekuatannya sendiri secara bertahap terbangun. Feng Jiu juga menambahkan, pedang langit terlarang juga disebut pedang pertempuran. Itu adalah senjata abadi kelas 9 nomor 1 di Beixiaozu. Selama digunakan dalam pertempuran, ia akan menjadi semakin bersemangat, dan kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Tetapi Anda hanya perlu mengingat satu hal, Anda adalah tuannya, tidak peduli apapun yang terjadi, Anda dapat mengendalikannya. Pedang pertempuran. Setelah mendengar penjelasan Taiyu Huang dan Feng Jiu, mata Xiao Nunu berbinar gembira. Sebagai senjata yang terus menjadi lebih kuat dalam pertempuran, bukankah batas atas pedang langit terlarang ini akan sangat tinggi? Hal ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pedang langit terlarang adalah senjata suci yang tak tertandingi yang menggemparkan dunia dan membuat para hantu menangis. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu terus bertarung. Nyonya Ratu Phoenix, serahkan saja pada Tuan Xiao Nunu dengan tenang. Sampai saat ini, kami tidak bisa membantu banyak. Mulai sekarang, semuanya akan bergantung padanya. Feng Jiu menatap Ratu Taiyu. Ratu Taiyu Huang mengangguk. Menyerap kekuatan keabadian bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Prosesnya akan membutuhkan banyak usaha. Keduanya tidak perlu tinggal di sini dan menunggu. Bagaimanapun, situasi di Provinsi Beixiao akhir-akhir ini sedang istimewa, dan Ratu Taiyu Huang memiliki hal lain yang harus ditangani. Setelah tinggal beberapa saat, keduanya pergi. Di luar, Yin Yaner sedang menunggu, dan ketika dia melihat Taiyu Huang dan Feng Jiu keluar dari gerbang utama di tengah alun-alun, dia bergegas untuk menyambut mereka. Nyonya Ratu Phoenix, Tetua Feng Jiu, bagaimana situasinya? Apakah Tuan Muda bisa beradaptasi? Feng Jiu menghela napas lega, dan dia menjawab, hasil akhirnya belum bisa dipastikan untuk saat ini, tetapi masih bagus untuk saat ini. Beri dia waktu. Yin Yaner mengangguk, baiklah, saya mengerti. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Hal yang sama terjadi di Daozu di sisi lain. Dalam kehampaan, satu demi satu kapal perang perkasa melintas di angkasa, bagaikan migrasi binatang buas, yang luar biasa spektakuler. Apa itu di langit? Apalagi itu? Tim Istana Suci Xuanyuan. Sial, kapan tim Istana Suci Xuanyuan menjadi begitu kuat? Itu normal. Sejak Xiao Nunu mengalahkan Hao Qianjue, Istana Suci Xuanyuan telah memperluas perekrutannya di medan perang Jiushu selama 3 hari 3 malam. Gelombang ini telah menyerap setidaknya puluhan ribu murid baru dengan kualifikasi yang sangat baik. Sekarang mereka semua kembali ke sekte. Bagaimana mungkin momentumnya tidak besar? Pertempuran Xiao Nunu benar-benar membuatnya terkenal di negeri dongeng Jiushu, dan juga membuat nama Istana Suci Xuanyuan terkenal. Ya, jika Istana Suci Xuanyuan terus berkembang dengan kecepatan ini, itu akan segera bangkit. Di awan, kapal perang terbang itu bergerak maju dengan tertib, dan di depan ada kapal perang besar yang tampak seperti kastil. Kepala Istana Yu Xiao duduk di kursi tertinggi di kapal perang. Ia memejamkan mata, meletakkan kedua tangannya di telinga, dan tampak sangat bahagia. Kepala Istana, apa yang sedang Anda lakukan? Tetua ke-6 sekte itu mencondongkan badannya untuk bertanya.
Yu Xiao masih memejamkan matanya, tetapi dia tidak bisa menahan senyum. Aku mendengarkan pujian dunia. Tetua ke-6. Dia menoleh dan melihat sekeliling, tetapi di mana pujian itu? Yu Xiao berkata, apa kau tidak mendengarnya? Apa yang kau dengar? Kemanapun kapal perang Istana Suci Xuanyuan kita lewat, semua orang terkagum-kagum. Mereka berseru pada tim Istana Suci Xuanyuan kita yang luar biasa dan mengagumi kebijaksanaan dan keberanianku, Kepala Istana. Mereka seakan melihat sekte itu berkembang pesat dan membubung tinggi ke langit di tanganku, Yu Xiao. Saat berbicara, Yu Xiao duduk tegak, merentangkan tangannya, tampak sangat bahagia. Seolah-olah Anda sedang mendengarkan Tao yang paling suci di dunia. Tetua ke-6 menyatakan persetujuannya. Dia mengacungkan ibu jarinya, Ketua Istana, Anda benar. Yu Xiao tidak dapat menahan tawanya, dia bertanya, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mencapai sekte? Segera, paling lama 1/4 jam. Jawab Tetua ke-6. Kemudian, dia juga meniru Yu Xiao, merentangkan tangannya dan melihat ke arah angin. Saya juga ingin mendengarkan pujian semua orang untuk Istana Suci Xuanyuan. Selain Master Istana Yu Xiao, saya, Tetua ke-6, adalah yang paling cerdik. Ketika Istana Suci Xuanyuan melambung ke langit di masa depan, saya pasti akan menjadi penyumbang yang besar. Istana Suci Xuanyuan akan terkenal, dan saya, Tetua ke-6, akan terkenal, hahaha. Tetua ke-6 menjadi semakin bahagia saat dia memikirkannya, dan dia bahkan mencium aroma yang tidak dapat dijelaskan. Aromanya makin lama makin kuat, dan lama-kelamaan berubah menjadi bau asap tebal. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bau api itu terbakar menjadi kenyataan? Tetua ke-6 membuka matanya dengan bingung, dan detik berikutnya, dia melihat asap hitam mengepul ke langit di depannya, dia melihat api yang menyebar lebih dari 100.000 mil, dia melihat reruntuhan hangus. Pada saat yang sama, orang-orang dari Istana Suci Xuanyuan di banyak kapal perang merasa khawatir. Semua orang berlari keluar. Api yang sangat besar. Sudah berapa lama api ini menyala? Apinya menyala dengan sangat dahsyat, seperti sarang naga api, saling terkait dan rumit. Hei, tahukah kamu, mengapa tempat ini terlihat seperti Istana Suci Xuanyuan kita? Ya ampun, itu Istana Suci Xuanyuan. Astaga, Istana Suci Xuanyuan terbakar. Ya Dewa, Istana Suci Xuanyuan terbakar. Apa? Ya Dewa, itu benar-benar Istana Suci Xuanyuan kita. Apa yang terjadi? Untuk sesaat, semua orang di kapal terbang itu tercengang, dan masing-masing dari mereka menunjukkan kebingungan yang mendalam di wajah mereka. Kepala Istana, sekte telah hilang. Tetua ke-6 berteriak panik. Yu Xiao masih memejamkan matanya, tenggelam dalam pikirannya, kau benar-benar nakal, mempermainkanku. Aku tidak bercanda, kau harus membuka matamu dan melihat dunia ini. Kemampuan aktingmu bagus. Kepala Istana. Tetua ke-6 bingung. Pada saat yang sama, para pemimpin sekte lainnya berlari keluar dari kapal perang satu demi satu. Mereka berkumpul di luar kapal perang, mata mereka hampir jatuh ke tanah. Suara yang semakin kacau itu akhirnya membangkitkan kecurigaan Yu Xiao. Ia membuka matanya dan segera melihat asap hitam mengepul memenuhi langit di depannya. Apa-apaan ini? Yu Xiao begitu takut hingga hampir terjatuh dari kursinya. Dia segera berlari ke depan dan sampai di depan kapal perang terbang itu. Ketika dia melihat pemandangan di depannya dan di bawahnya, dia hampir muntah darah di tempat. Bagian dalam dan luar Istana Suci Xuanyuan berubah menjadi lautan api, dan semua bangunan terbakar menjadi warna merah tua magma. Di beberapa tempat, api bahkan berubah menjadi naga api yang spektakuler. Dilihat dari jauh, ia tampak seperti gunung yang menyala-nyala, sungguh mengejutkan sekaligus mengerikan. Hilang. Seorang tetua tingkat tinggi menggerakkan bibirnya 2 kali dan berkata dengan linglung, ribuan tahun fondasi, semuanya hilang. Mengapa ini bisa terjadi? Kita memiliki formasi perlindungan sekte. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak adakah yang tinggal di belakang untuk menjaga rumah? Pasti sudah terbakar selama beberapa hari hingga terbakar seperti ini. Ya, seseorang tertinggal. Siapa? Orang suci Taiyu Ji Guanlan, dialah yang tinggal di belakang untuk menjaga formasi perlindungan sekte. Dalam sekejap, kemarahan semua orang meningkat. Temukan dia untukku. Yu Xiao mengumpat sambil menggertakkan giginya. Ya, seketika,
Beberapa murid inti terbang menuju kapal perang terbang di belakang. Sekelompok tetua senior segera mengelilingi Yu Xiao dan menyatakan ketidakpuasan mereka. Ji Guanlan ini sebenarnya lebih merupakan penghalang daripada penolong. Ketika dia terpilih menjadi putra suci Taiyu, akulah orang pertama yang menentangnya, kata seorang tetua. Tetua lainnya membalas, bah, kamulah yang paling mendukungnya di awal. Sekarang setelah sesuatu terjadi, kamu ingin membersihkan dirimu dari semua tuduhan. Bagaimana mungkin aku berpikir bahwa Ji Guanlan begitu bodoh? Dia bisa menghancurkan rumah hanya dengan merawatnya. Kepala istana, bagaimana kamu akan menghadapi Ji Guanlan nanti? Sayangnya, manusia bukanlah tanaman atau pohon, siapa yang bisa tidak berperasaan? Biarkan badannya tetap utuh. Tak lama kemudian, seorang murid inti kembali dengan tergesa-gesa. Kepala istana, Ji Guanlan kabur. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang menjadi semakin marah. Sial, orang ini berani lari. Sepertinya dia bahkan tidak menginginkan seluruh badannya. Tetua keenam melompat marah dan bertanya, kemana dia lari? Barat daya, di mana Zhou Songyin? Yu Xiao bertanya, mereka juga kabur. Kutu kupret, kejar mereka. Aku akan menguliti dua orang ini hidup-hidup hari ini. Sebagai pemimpin sekte, Yu Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat saat ini, yang menunjukkan betapa marahnya dia saat ini. Pada saat yang sama, di atas senjata sihir terbang berbentuk cakram, Zhou Songyin dan Ji Guanlan berlari dengan kecepatan tercepat. Keduanya tampak pucat, terutama Ji Guanlan yang berkeringat deras. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sekte ini bisa dibakar seperti ini? Ji Guanlan gemetar dan merasa otaknya tidak berfungsi. Sambil mengendalikan senjata ajaib terbang, Zhou Songyin sesekali melihat ke belakang. Tampaknya seseorang mencuri rumah kami saat kami pergi. Zhou Songyin ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia berkata dengan penuh keluhan, saya tidak tahu ini akan terjadi. Saya kembali, orang-orang dari Istana Suci Xuanyuan akan datang ke pintu saya. Tampaknya benar. Zhou Songyin ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, Anda hanya bisa pergi ke Ventian Palace dengan saya, dan saya akan membiarkan Master Istana melindungi Anda. Jika kau percaya padaku, aku akan memintanya untuk melindungimu. Itu karena aku terlalu percaya padamu sehingga aku berakhir seperti ini. Melihat mata Ji Guanlan yang penuh dengan niat membunuh, Zhou Songyin takut pihak lain akan membunuhnya secara impulsif. Pergilah. Aku, Ji Guanlan, akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri, agar tidak melibatkanmu. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke istana surga yang terbakar. Oh, tidak ada gunanya. Aku telah menyebabkan bencana besar kali ini. Istana surga yang terbakar tidak akan pernah menerimaku. Itu. Zhou Songyin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku hanya memberitahumu, kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Sebenarnya, aku adalah penguasa istana surga yang terbakar. Ji Guanlan tertegun dan mendongak dengan heran. Zhou Songyin memberinya tatapan meyakinkan. Meskipun Ji Guanlan merasa terkejut, dia tidak banyak bicara. Lagi pula, tidak ada pilihan lain sekarang. Segera, Zhou Songyin mengaktifkan senjata sihir terbang, meningkatkan kecepatan dan berbalik ke istana surga yang terbakar. Tepat setelah mereka berdua berjalan beberapa saat, tim kapal perang perkasa dari Istana Suci Xuanyuan bergerak melalui kehampaan. Kerumunan di tanah di bawah terkejut dan mendongak. Mengapa tim Istana Suci Xuanyuan kembali lagi? Bukankah hal itu baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu? Apa yang kamu tahu? Ini yang disebut pamer harta, pamer bahwa mereka punya banyak pengikut dan sektenya kuat. Ibaratnya kalau di luar sana kaya raya, pasti mikirin pulang kampung dengan penuh kemuliaan, kan? Akan lebih baik jika seluruh desa tahu bahwa kamu telah menjadi kaya, bukankah itu akan mendatangkan kehormatan bagi keluargamu? Jadi begitulah adanya. Betapa konyolnya Istana Suci Xuanyuan. Bagaimanapun juga, itu adalah sekte abadi, tetapi mereka memamerkan kekayaannya seperti kita manusia biasa. Hehe, itu biasa saja, itu biasa saja, semua orang punya kesombongan kan? Armada kapal perang Istana Suci Xuanyuan melintasi langit di atas Daozu dan akhirnya tiba di wilayah Istana Surga yang terbakar.
Sebelum para murid istana surga yang terbakar dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka melihat sekelompok kapal perang terbang seperti binatang buas raksasa mendekati sisi ini. Sebuah bayangan besar menutupi bumi dan menghalangi sinar matahari di langit. Zhou Chang, keluarlah. Yu Xiao berdiri di kapal perang terdepan, dan suaranya yang marah bergema di dalam dan luar gerbang gunung. Personel senior di dalam istana surga yang terbakar menjadi waspada satu demi satu, dan satu demi satu tokoh kuat terbang ke udara. Yu Xiao, mengapa kamu membuat keributan besar seperti itu? Aku pikir musuh telah datang. Kemudian, sosok yang luar biasa muncul dari udara. Dengan senyum di wajahnya, dia adalah penguasa istana surga yang terbakar, Zhou Chang. Berhentilah tersenyum padaku, serahkan dia padaku, kata Yu Xiao dengan marah. Bersambung.